Abi sire of Ma Uswan WKD. Iman itu ada dua bagian. Iman ada dua bagian. Al-imanu isbat. Iman itu ada dua bagian. Yang pertama wanisfun fi sabri. Yang satu bagiannya adalah sabar. Orang yang beriman pasti akan sabar menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Orang yang beriman yang pasti akan selalu ditanamkan kesabaran di dunia sampai menjaga akhirat kelak. Orang-orang yang beriman yang mana ini insya Allah akan mendapatkan kemenangan dengan kesabaran. Yang kedua wanisfun fi syukri. Yang satunya lagi adalah bagian dalam beriman adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu ketika sudah bersabar pasti dia akan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Walaupun sedikit dia selalu bersyukur kepada Allah. Walaupun itu bagi manusia itu tidak layak buat kita, tapi menurut Allah layak buat kita bersyukur kita kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dikatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang enggak pernah bersabar dalam kehidupannya, orang-orang yang enggak memiliki kesabaran dalam kehidupannya, berarti dia bukan orang-orang pilihan Allah. Ya. Orang-orang yang bersabar dalam segala hal, dalam segala bidang, itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lagi dalam keadaan kondisi yang lagi sedang turun, dalam segi perekonomian lagi turun, dalam segi rumah tangga kita lagi gak harmonis, dalam segi lingkungan kita itu lagi kritis, sedang dalam keadaan itu semuanya lagi sulit. Apa kalau kata Allah yang tadi dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Jangan lari ke siapa-siapa, jangan pernah kita minta tolong ke siapa-siapa, jangan pernah kita minta bantu kemana-mana sebelum kita bersabar dan kita mohon ampun kepada Allah dengan kita bawa suara kita bersujud, kita minta tolong kepada Allah. Terkadang zaman sekarang orang nggak punya sabar, nggak lari ke sholat, larinya kemana-mana. Yang ada bukan tambah selesaikan masalah, yang ada malah makin tambah masalah. Ya, kita lagi dikasih ujian sama Allah, harta kita hilang dicabut sama Allah, kendaraan kita hilang, rumah kita hilang, duit kita hilang, semua harta kita hilang diambil sama Allah. Ingat itu semua titipan dari Allah, bukan punya kita. Berarti ketika Allah cabut itu semuanya, berarti kita lagi ditegur sama Allah bahwasanya wahai kalian umat-umatnya Nabi Muhammad, bersabarlah dan bersyukur karena semua itu adalah titipan dariku. Jangan kau kufur atas nikmatku, kalau kata Allah. Ya. Dan wa inna 'alaka bi'matun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya yang bisa begitu adalah orang-orang yang khusyuk. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang khusyuk. Dan bersyukur atas nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Ada di dalam surah Ad-Duha, ya. Di dalam surah Ad-Duha, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap nikmat Allah hendaklah engkau katakan dengan bersyukur. Apa yang dikasih sama Allah, walaupun rezekinya sedikit, tapi bersyukurlah, insyaallah akan ada keberkahan lebih buat kita. Walaupun kita makan jangan boleh garam-garam, bersyukur kita kepada Allah. Demi Allah, Allah tambahkan keberkahan di dalam rezekinya sedikit, insyaallah banyak berkah. Walaupun kehidupan kita semua rumah tangga kita dalam serba kekurangan, bersyukurlah engkau apa yang kau punya, niscaya Allah akan selipkan di dalam rumah tangga kalian keberkahan-keberkahannya. Jangan pernah engkau kufur
nikmat dari Allah. Karena bahaya. Kita sudah dikasih nikmat sama Allah, terkadang kita lupa diri. Yang ada malah kita apa? Malah kita menjadi kufur nikmat. Nanti Allah tagih. Nikmat mana lagi yang engkau bohongi, yang engkau dustai? Bahwasanya engkau bangun tidur saja udah kasih nikmat. Ketika engkau tidur, roh kamu aku kembalikan, roh kamu aku ambil. Ketika engkau bangun dari tidur, aku kembalikan roh ke dalam dirimu. Dan engkau bisa melihat, engkau bisa mencium, engkau bisa mendengar. Itu semua nikmat yang aku berikan. Jangan engkau tidak bersyukur atas yang aku berikan. Ini kata-kata. Hati-hati. Makanya kita ini pandai bersyukur. Orang yang sabar dan orang yang bersyukur adalah bagian daripada kita orang-orang beriman. Dan ada di dalam riwayat, ada di dalam surah yang lain dikatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu ya Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Kalau ada manusia zaman sekarang ada yang bilang, ya Allah hidup saya orang susah mulu, ya Allah hidup saya orang kenapa, ya begini mulu nggak ada perubahan, pekerjaan nggak kumpul-kumpul duitnya, kerja dari pagi ke pagi rezekinya tetap begitu aja. Wahai kalian hamba-hamba Allah, wahai kalian umat-umat Nabi Muhammad, jangan engkau kufur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kau dapatkan dalam hari ini, itu rezeki yang pantas layak Allah berikan buat kamu. Bersyukurlah atas apa yang sudah diberikan. Jangan engkau puji, jangan engkau keluhkan, jangan engkau fitnah, jangan engkau hinakan rezeki yang kau hari ini kau dapatkan. Karena nanti suatu saat akan Allah cabut nikmat-nikmat yang sudah dititipkan oleh Allah buat kamu. Bahaya ini. Kenapa? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu ya Muhammad, khusus umat-umat Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Jadi bersyukurlah kalian. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat kalian. Kalian kudu salat untuk kita bersyukur sama Allah. Laksanakan salat karena Allah dan berkorbanlah sebagaimana ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita udah salat, kita udah sabar, kita punya rezeki mau berkorban, kita keluarkan di jalan Allah. Ini terkadang kagak punya duit sedekah aja kagak mau, amal jariah kagak mau, infak kagak mau, maunya ngumpulin duit makanya nggak kaya-kaya. Karena apa? Orang yang bersedekah di jalan Allah nggak miskin, bahkan dia calon orang-orang kaya. Oh, ini terkadang punya duitnya sayang banget. Ada orang yang mintain dana, udah lewat aja. Ada orang yang lagi mintain dana buat maulid Nabi. Ada orang yang lagi mintain dana buat pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan yayasan, pembangunan pondok pesantren. Dilewatin mulu. Hati-hati orang-orang yang bawa proposal tersebut. Ingat, jangan lihat jasadnya, jangan lihat orangnya, kecil, muda, tua atau segala macamnya. Tapi ingat, orang-orang yang mengajak sedekah tersebut di belakangnya banyak malaikat-malaikat Allah. Hati-hati. Kalau misalkan ada orang seperti itu yang mengajak kita bersedekah di jalan Allah, membawa proposal minimal walaupun hanya 1000 perak kita kasih, malaikat yang ngaminin di belakangnya ketika berdoa. Bu, terima kasih banyak. Bapak, terima kasih banyak atas sumbangannya. Walaupun 1000 perak, insya Allah berkah dan Bapak rezeki ditambah. Yang mengaminkan bukan orangnya, yang mengaminkan malaikat-malaikat di belakangnya. Insya Allah Allah ijabah. Ente sedekah 1000, insya Allah Allah akan lipat gandakan semuanya. Betul. Ini terkadang udah nggak ngasih, kadang-kadang ngomel, kadang-kadang nggak ngasih, orang minta sumbangan nggak ngasih, terkadang ngomongnya kagak-kagak. Makanya hati-hati. Khawatirnya apa? Orang yang lagi bawa proposal udah kagak dikasih diomongin segala macam, akhirnya ngomong nih, boleh pulang orang kaya, kagak ambruk rumahnya. Yang ngaminin malaikat, hati-hati bisa ambruk ke rumah. Nah iya, karena malaikat yang ngamininnya bahaya. Ada orang, ini kisah nyata, ada orang yang mintain dana sumbangan maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika itu pula orang di dalam rumahnya lagi karaokean, dimintain tuh dana buat ngajakin sedekah di jalan Allah. Apa kalau kata dia? Lo tengah hari mintain dana aja lo, kayak gitu ya. Bukan mengapa
Tuh kejadian kisah nyata. Makanya ini buat pelajaran buat kita. Bahwasanya hati-hati, jangan sembarangan sama orang-orang yang lagi bawa proposal, jangan sembarangan sama orang-orang yang lagi ngajak sedekah di jalan Allah. Karena di belakangnya ini tentaranya Allah banyak ngikutinnya dia. Makanya saya mohon kepada semuanya ya, kalau kagak ada, udah jangan ngomong kagak-kagak ya. Kalau kita nggak bisa sedekah, minimal kita punya air minum kasih ya buat ibu-ibu, buat anak-anak, buat remaja, semua dewasa ya. Kalau kita dana kita kasih, walaupun kita nggak ada duit, adanya air minum kita kasih. Kalau air minum juga nggak ada, adanya kue kita kasih. Kalau nggak ada kue, minimal tempat buat dia ngadem kasih. Kalau itu kagak ada juga, keberangkatan ke manusia. Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Nah ini dia, jangan seperti itu ya. Dan dikatakan bahwasanya diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Uzaifah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah. Dulu jika ada perkara-perkara yang menyulitkan dalam perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad enggak pernah tinggalkan salat. Nabi Muhammad ini banyak yang ngincer, banyak yang ngancam pengen membunuh Nabi Maulana Muhammad. Kalau orang kafir pengen membunuh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak gentar, Nabi Muhammad tidak mundur, Nabi Muhammad tidak tinggalkan salat. Nabi Muhammad terus gencarkan untuk salat, makin tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru dikasih rezekinya cuma sedikit. Kita hari ini enggak punya bisa buat makan. Hari ini kita enggak bisa buat ngasih anak jajan. Hari ini kita enggak bisa ngasih dapur buat kumpul buat bini kita. Ente udah berani tinggalkan sholat, kumpul nikmat ente semuanya. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Paham kira-kira? Baru ente hari ini diambil rezeki sama Allah, harta ente diambil sama Allah, rumah ente diambil sama Allah, semua diambil sama Allah. Ingat, jangan sampai tua, jangan sampai nyawa ente diambil sama Allah, baru ente bakalan mengatakan terlambat. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Yuk, makanya yuk kita sama-sama tingkatkan. Nabi Muhammad setelah Rasulullah SAW ya dalam kehidupannya penuh dengan ujian, gak pernah tinggalkan sholat. Kita ini ya Allah, ente punya rumah bagus, ente punya pangkat tinggi, ente punya jabatan tinggi, tidak jamin ente masuk surga, tidak jamin ente masuk surga. Tapi apa Nabi Muhammad sudah contohkan kepada kita? Salat biar kita dapat kuncinya. Kunci apa? Miftahul jannati shalah. Kunci surga adalah salat. Minimal kita udah punya kuncinya, insya Allah dengan amalan-amalan yang lainnya insya Allah kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qa'idul fadhi la yaqtiqu mu'minun. Iman itu adalah kendali perbuatan jahat. Iman itu adalah pengendalian kita buat kita tidak berbuat kejahatan. Seorang mukmin tidak akan pernah berbuat kejahatannya kalau dia masih ada keimanan di dalam hatinya. Kalau ada orang yang selalu menzalimin orang-orang, kalau ada orang yang selalu berbuat jahat, imannya berarti sudah rusak di dalam hatinya. Tuh ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, berkata bahasanya, "Wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang rajin salat, ada orang yang rajin salat tapi dia suka berbuat zalim, ada orang yang rajin salat tapi dia sering berbuat jahat, ingat bukan salah salatnya, tapi apa? Orangnya yang bermasalah ketika dalam salatnya. Paham gak kira-kira? Ya. Ada orang yang salat kasih tukang buat zalim, ada orang yang rajin salat suka makanin duit rakyat, ada orang yang rajin salat dia sering makanin daripada hak-haknya orang, ada orang yang rajin salat sirik, iri, dengki kepada tetangga-tetangganya. Yang salah bukan salatnya, yang salah manusianya, karena manusianya tidak bisa khusyuk dalam salatnya. Paham kira-kira? Kalau salatnya masuk ke tubuhnya, insya Allah dia akan tambah baik akhlaknya. Pasti dia akan merubah daripada pola kehidupannya. Yang tadinya dia jahat, insya Allah jadi lebih membaik. Yang tadinya dia tukang zalim, dia malah tambah baik. Itu baru namanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah mendengar baginda Nabi Muhammad berkata, "Inna salata la tanfa'u ila man ata'a." Salat tidak akan bermanfaat kecuali salat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Kalau ada orang yang rajin
kira-kira? Ya, makanya jangan disalahin. Kadang-kadang ada orang yang nyalain begitu. Alah, lu rajin-rajin sholat tetap aja lu kelakuan lu bejat gitu ya. Ada yang begitu ya? Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Oh, lu rajin-rajin sholat tetap aja lu nggak bakalan bener, keturunan lu rusak. Kan ada yang begitu ya? Betul betul. Betul betul. Yang ngomong begitu itu ada tentara Dajjal. Tentara Dajjal. Jangan dengerin. Kita ini udah tahu kita ini rusak. Udah tahu kita bos berantakan, udah tahu kita adalah manusia-manusia yang banyak dosa. Minimal kalau kita melakukan ibadah salat, kita pengen minta ampunan sama Allah. Jangan tinggalkan salatnya. Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarkus salat. Pesan dari Nabi Muhammad, jangan pernah tinggalkan salat walaupun kematian sudah dekat kepada kita. Jangan dengarkan orang-orang yang menjauhkan diri kita pada salat, karena dia tentara Dajjal. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Ya, jangan dengerin orang-orang yang begitu. Lu rajin sholat belum tentu masuk surga, lebih baik lu gak sholat lah. Ya itu ada orang ngomong gitu. Yang ngomong gitu biasanya juga sama orang Islam juga. Orang Islam juga kadang-kadang. Jangan dengerin. Itu dia tentara Dajjal namanya. Ya. Kita udah tahu bahwa dia rajin sholat belum tentu masuk surga. Apalagi dia kalau tahu sholat, masya Allah dia kerak api neraka bang paling bawah. Itu dia bang. Hati-hati ya. Hati-hati. Makanya jangan dengerin orang-orang yang begitu. Inna sholata la tanfa'u illa man ata'ah. Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut membuat seseorang makin tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita salat kita udah masuk ke dalam tubuh kita, ini saya insyaallah akhlaknya pun baik, ucapannya baik, ucapannya itu Quran, walaupun ada sedikit pahit sudah tapi tetap itu Quran, dengarkan baik-baik. Ya, terkadang ini ucapannya lembut, ucapannya baik, tapi terkadang menjulurnya bukan kepada Al-Quran, terkadang kepada dunia. Hati-hati ya, syaitan itu ngebisikin kita itu banyak yang sekarang itu dengan baik-baik. Ya, baik-baik enak ngebisikinnya, kagak taunya ngejauhin kita sama ibadah kepada Allah. Ada, masya Allah itu setan, makanya kita jauhin, kita banyak istighfar kita kepada Allah. Al-Imam Hasan berkata, "Man shalat salatan, barang siapa yang melaksanakan salat, lam tanhahu 'anil fasya' wal munkar." Maka salat tersebut tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Lam yajid biha min Allah illa bu'da. Maka ia hanya akan makin tambah jauh dari Allah. Kalau ada orang yang rajin salat tapi malah makin tambah parah tuh kelakuannya. Ada orang yang rajin sholat, korupsinya malah tambah doyan. Ada orang yang rajin sholat, ya makan uang rakyat makin doyan. Ada yang rajin sholat, makan hak orang makin doyan. Ada yang rajin sholat, ngomongin orang makin doyan. Ada yang rajin sholat, gunjing tetangga makin doyan. Ada yang rajin sholat, memuslimkan makin doyan. Hati-hati. Apa kalau kata Imam Hasan Basri? Sebenarnya dia itu namanya jedat biha minallahi illa bu'da. Ia hanya bahkan semakin jauh dari Allah. Jasadnya doang dia sholat, hatinya dia nggak ada nama Allah. Tuh hati-hati tuh, hati-hati ya, hati-hati banyak kan seperti itu. Makanya kita semua, ya kalau kita lagi mantapkan hati kita kepada Allah. Orang-orang yang beriman pasti akan memiliki akhlak yang baik. Karena kita menjaga sholat kita dengan baik. Kalau kita pengen dari akhlak yang baik, kerjakanlah salat yang menurut daripada sesuai baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Daripada Abu Hurairah pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akmalul mu'minina iman." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluq, adalah yang paling baik akhlaknya, adalah yang paling bagus akhlaknya, yang mana dia bisa menjaga iman, ucapan dari hati dan ucapan dan perbuatan satu jalan, akhlaknya yaitu Al-Qur'anul Karim. Tuh ya, nggak bisa dipisahkan. Hatinya selalu Quran, ucapannya Quran, walaupun agak sedikit pedas pahit, tapi kalau Quran dengarkan baik-baik. Terkadang ada orang yang lembut ucapannya, tapi bukan Quran. Hati-hati jangan terlena dengan ucapan-ucapan tersebut. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Enak ngomongnya pelan, gak taunya pelan-pelan bukannya itu menuju ke Al-Quran, malah nyimpang dari Quran. Banyak yang begitu.
kemudian kenikmatan dunia dicari, hati-hati, hati-hati, itu adalah sifat-sifatnya syaitan yang membisikkan kepada kita. Makanya kalau orang-orang beriman, akhlaknya adalah Quran, hatinya Quran, ucapannya Quran, perbuatan kita pun Quran. Itulah orang-orang yang beriman yang bisa memberikan itu contoh suri tauladan, karena Nabi Yuna wa Maulana Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, akmalul mu'minina imana, orang mukmin yang paling sempurna imannya, asanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Untuk akhlak yang baik husnul khuluq, seperti yang dikatakan oleh para ulama kita, bahwasanya ahsanul khuluq, husnul khuluq, Al-Hasan Basri pernah berkata, husnul khuluq, sama anak kecil dia tegur sapa, ama yang remaja dia tegur sapa, ama yang dewasa dia tegur sapa, bahkan sama dia gak kenal saja dia tegur sapa. Ini yang ramah, ini akhlak yang baik. Terkadang ada orang, masya Allah, ada yang panggil ustaz, ya gak mau, anak goreng bukan ustaz. Banyak begitu lah. Ada nggak? Ada yang mentang-mentang udah ustaz, giliran dipanggil panggil gua ustaz. Ada begitu, ada nggak? Ada nggak begitu? Masya Allah, ini bukan akhlak yang baik. Bukan. Ya, orang akhlak yang baik itu yang selalu ramah dari semua kalangan, dia pun itu bercengkrama, dan segala kalangan dia pun selalu bertegur sapa. Wal bazlah, yang dermawan, yang walaupun dia tidak memiliki harta tapi punya ilmu, saling berbagi ilmunya. Yang ketika dia lagi datang, lagi bertemu dengan saudara-saudara yang lainnya, ucapan-ucapannya yang memberikan nasihat-nasihat yang baik, ini pun sudah bentuk daripada kedermawanan orang-orang yang beriman. Wa bazlah, dermawan, wa ihtimal, dan bisa menahan daripada amarah. Bukan orang-orang yang selalu amarah, yang tensinya tinggi, dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem, dikit-dikit pulik, dikit-dikit udah pada pecah belah, dikit-dikit ambruk semuanya. Ingat, ini bukan orang-orang yang berakhlak baik. Orang-orang yang bisa nahan amarah adalah orang-orang yang memiliki itu akhlak yang mulia. Ibn al-Mubarak mengatakan bahwasanya akhlak yang baik lagi adalah huwa basmul wajhi, yang mukanya selalu senyum, yang mukanya manis, yang mukanya itu selalu tidak menampakkan daripada kesusahan dunia. Walaupun hidupnya lagi banyak ujian dari Allah, tapi dia selalu pasang muka manis, dia pasang muka senyum yang indah. Ini dia orang-orang yang berakhlak mulia. Ya, mukanya catur, mukanya bercahaya, mukanya penuh dengan senyuman, mukanya selalu dengan penuh keindahan. Inilah wajah daripada baginda Nabi Muhammad yang sudah mencontohkan kepada kita. Wa bazlul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan. Ya, gemar melakukan kebaikan, suka dia melakukan kebaikan, selalu menolong orang, selalu menolong tetangganya, selalu menolong orang-orang yang lagi dalam kesusahan, mau dia kenal maupun tidak kenal. Inilah orang-orang yang mencontohkan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaful adza, dan menahan diri dari menyakiti orang lain, yang tidak mau menyakiti orang lain, yang tidak mau menzalimi orang lain, yang tidak mau menyakiti siapapun, kenal maupun tidak kenal. Inilah orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Al-Imam Ahmad pun berkata bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah alla taqdab, tidak mudah marah, agak purik, agak ngambek, agak dikit-dikit berantem, walaupun beda pendapat, kita sama-sama saling legowo, walaupun dalam satu forum, walaupun dalam satu majelis, walaupun dalam satu itu naungan, jangan pernah kita memaksakan kehendak kita, tapi belajar kita legowo untuk menerima kenyataan walaupun tidak sesuai dengan hati kita. Itu orang-orang beriman namanya. Paham gak kira-kira? Ini terkadang kagak. Ketua sama sekretaris beda pendapat, nggak taunya besok udah nggak merapat lagi. Nah ini bahaya ya. Ada ketua sama bendahara sama sekretaris punya acara, ketika itu pulang kagak sinkron, jadinya bukannya rapat malah bangun kelahi. Yang ada besok kagak rapat. Ingat, ini semua kalah sama syaitan namanya. Ya, kalah sama syaitan. Hati-hati ya. Itu
itu ya. Wala tahdadda, dan cepat naik darah orang-orang yang model begini bukan orang-orang yang beriman. Dikit-dikit dia kulit, tensinya tinggi. Kalau ngomong tak sengor. Kalau lagi maunya segala macam. Maunya itu ngomongnya tinggi banget, masya Allah. Ini bukan orang-orang yang beriman. Wa annahu beliau juga berkata bahwasanya husnul khuluq, berakhlak yang baik adalah tamila, bisa menahan amarah, mayamunu minan nas, di hadapan manusia-manusianya, walaupun gedek sama orang yang di depan kita, tapi gimana caranya simpan rasa gedek tersebut, ya simpan gedek tersebut. Itu dia. Nih, kalau kata Al-Imam Ahmad, walaupun kita kesal sama orang tersebut, simpan kesal tersebut, jangan tunjukkan, kita tahan semuanya. Isafil rawah, berkata tentang akhlak yang baik pula, wa bastul wajhi, bermuka yang manis, yang selalu senyum indah, wa adla taqwa, dan kagak pernah marah walaupun dia sering dizalimin, walaupun sering dia disakitin, dia tidak akan pernah marah. Pasti malah dia akan selalu berdoa kepada orang-orang yang zalim bahwasanya biar Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Tuh ya. Dan ada lagi, makanya kita di sini belajar dari kesemuanya. Banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit akhlaknya. Makanya tidaklah orang-orang yang berilmu yang ketika dia tidak memiliki akhlak, misalnya kehidupannya seperti binatang. Ya, udah tentang orang ngaku dirinya orang berilmu, tentang dipanggil ustaz, tentang dipanggil kiai, tentang dipanggil segala macam, tentang dipanggil guru, selalu memandang remeh yang kecil, selalu memandang yang kecil itu tidak ada apa-apanya. Padahal ingat, bukit yang tinggi belum tentu menjadi bukit tanpa ada sebutir pasir. Betul. Bukit yang besar, gunung yang besar, tidak mungkin terbentuk bukit dan gunung kalau tidak ada sebutir pasir yang berkumpul di sana. Betul. Ingat, yang kecil ini jangan kamu anggap enteng. Yang kecil ini jangan pernah kamu anggap remeh, karena yang kecil ini bisa besar, yang besar bisa kecil. Tergantung Allah yang mau menentukan siapa yang mulia. Itu dia. Kira-kira jelas? Jelas. Waqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu iman, Allah menciptakan iman, wa 'affaf, dan menghiasinya, wa maddaha, dan memujinya, bisama'ati wal 'ayla, dengan murah hati dan rasa malu. Allah menciptakan iman, menghiasnya ini, dan selalu memuji-muji orang-orang yang beriman ini. Yang mana orang beriman ini dengan murah hatinya dan memiliki rasa malu. Wa khalaqallahu kufra wal jamaah, dan Allah menciptakan kufur dan mencelanya bagi orang-orang yang enggak punya iman. Tuh ya. Ini hati-hati. Bil bukhli wal jaba, dengan bakhil dan durhaka, orang-orang yang kagak punya iman akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang bakhil dan durhaka. Hati-hati ya. Orang-orang yang model begini, masya Allah. Makanya ya kita sama-sama tanamkan keimanan kita kepada Allah. Ya, kita sama saudara jangan pelit. Ya, jangan pelit bang. Ada orang zaman sekarang pelit mah kagak, cuma maunya nyubit tapi kagak mau dicubit. Ada orang begitu. Ada orang mau dibantu mulu tapi nggak mau bantu. Ada model begitu. Ada orang yang mau dikasih mulu tapi nggak mau ngasih. Ada orang begitu. Ada orang yang minta mulu tapi dia kagak mau memberi. Ada model begitu. Ingat, Islam nggak ngajarkan begitu. Islam mengajarkan gimana caranya rasa sakit sebelum kita menyakiti. Islam mengajarkan bahwasanya kita memberi sebelum kita menerima. Insya Allah kalau kita udah tahu rasanya sakit, kita tidak akan mungkin mau menyakiti orang-orang. Kita insya Allah kalau kita sudah merasakan nikmatnya gimana memberi, niscaya kita selalu mau memberi, bukan maunya menerima. Kira-kira paham kira-kira ya. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al-jannah, ketika penghuni surganya Allah telah masuk ke dalam surga, orang-orang yang sudah ditentukan masuk surganya Allah, dia langsung masuk ke dalam surga. Wa ahlun nar, dan orang-orang yang ahli neraka pun juga sama, udah masuk ke nerakanya Allah. Amarallahu ta'ala bi ayyi yakhruja minan nar, Allah Ta'ala memerintahkan agar mengeluarkan orang-orang yang dari
di dalam nerakanya Allah yang masih ada iman di dalam hatinya walaupun hanya sebesar atom, sebesar biji kecil. Allah keluarkan dia untuk apa? Untuk dipertimbangkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyul malaikah, yakni kepada malaikat, akhriju minan nar, keluarkan oleh kalian daripada neraka. Kalau kata Allah, akhirnya orang-orang yang begitu yang masih ada iman di dalam hatinya diperintahkan ke malaikat oleh Allah suruh dikeluarin tuh model kayak begitu. Akhriju minan nar, dikeluarkanlah orang-orang begitu dari neraka Allah. Maka nabi qalbih, orang yang di dalam hatinya misqalu habbatin min khardal min iman, terdapat iman walaupun seberat biji sawi, diangkat sama Allah, diperintahkan ke malaikat buat cari orang-orang model begitu. Wa yukhrajuna minha qad iswaddu, maka mereka dikeluarkan dari neraka seraya sungguh mereka telah hitam. Semuanya udah digosongin sama Allah, dia masuk neraka udah digodok dua. Orang-orang model gitu udah digodok, udah ditimpa, udah digembleng, udah segala macam, sampai semuanya badan pada gosong semuanya, angus ke belakang. Wa yukhrajuna minha qad iswaddu, mereka dikeluarkan dari neraka, sungguh mereka semua itu udah telah hitam gosong pekat semuanya. Wa yulquna fin nahril hayya, lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai al-ahya, mereka disempurnakan lagi dari gosong, dari hitam, air matari awal hayat, yaitu dari air hujan, air sungai kehidupan. Allah normalkan kembali orang tersebut, Allah sempurnakan kembali hidungnya, matanya, tangannya, kakinya, tubuhnya yang tadinya gosong hitam, semua ditambah indah lagi karena daripada sungai al-ahya, sungai daripada kehidupan. Wa huwa an-naharul ladzi man qama fi hayya, yaitu sungai yang siapa saja yang tenggelam di dalamnya. Sungai yang mana ada orang masuk neraka diangkat sama Allah, dicampurin ke situ, suruh mandi di situ, suruh tenggelam di situ di dalamnya, maka akan menjadi hidup kembali walaupun hanya sekedar tulang belulang, akan Allah sempurnakan kembali ke dalam sungai tersebut. Ya, masya Allah, luar biasa dia. Wa yaqutuna kama tambatul ibad, lalu mereka tumbuh kembali sebagaimana biji-bijian, sebagaimana tumbuh-tumbuhan bijana bismail yang terdapat di tepi pinggir sungai. Pohon di pinggir sungai yang dikit kecil-kecil tumbuh kembali karena mendapatkan air daripada sungai tersebut. Itulah ibaratkan kita yang masuk ke dalam sungai tersebut. Makanya itu enaknya begitu, ya. Enaknya begitu. Enaknya kalau kita masih punya keimanan, maka kita jaga punya iman kita nih. Aja mumpung kita belum terlambat, belum diputus roh dan jasad kita oleh Allah, jaga iman kita. Jangan sampai kita nyesel. Yang ada nanti kalau nyesel, tidak akan ada kesempatan dua kali buat kita. Biarin aja lah, biar kita mau kenyang-kenyangin dulu maksiat, kenyangin dulu kita mabok-mabokan, kenyangin dulu kita ini berzina, kenyangin dulu kita banyakin dosa. Toh kasarnya saya juga iman sama Allah, toh kasarnya saya juga yakin sama Allah, dan ntar juga bakalan diambil lagi sama Allah. Walaupun kalian ucapkan seperti itu, walaupun hadis seperti ini, Allah yang lebih tahu mana yang orang beriman benar-benar beriman di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji di dalam hati kita. Tapi kalau ada orang yang pura-pura beriman, ya saya, dia jangan pernah diangkat dari nerakanya Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, enak aja, emangnya gampang begitu. Susah. Jadi jangan pernah jangan suka ente meremehkan daripada satu hadis yang tadi sudah dikatakan. Semua umat-umat Nabi kan masuk surga, betul. Semua umat-umat Nabi benar masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu daripada hadis baginda Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Semua umat-umatku semuanya masuk surganya Allah. Tuh ya, segala sesuatu umat-umat Nabi, mau yang di belah mana, mau yang di negara mana, mau yang di kampung mana, mau yang di daerah mana, kalau dia ngaku umat-umatnya baginda
Jadi ingat, betul umat Nabi masuk surga, tapi diri kita sendiri yang banyak menolak surganya. Benar apa benar? Ingat aja, ente jangan suka bangga. Jadi ente jangan bangga ente bermaksiat bahwasanya ada pola pikir daripada mereka. Toh kita juga bakalan semuanya bakalan masuk surga. Itu betul dalam satu hadis riwayat. Tapi apa kalau kata Nabi? Bahkan udah dijamin kita masuk surga, malah kitanya sendiri yang nolak surga tersebut. Bahkan daripada Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah ketika di penghujung usianya, ketika beliau lagi dalam keadaan sakaratul maut, beliau minta kemuliaan sama Allah melalui daripada malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman dari atasnya mengatakan bahwasanya ini haramtul jannata sa'ir hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surga buat nabi-nabi yang lainnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah duluan. Dan Nabi Muhammad tidak senang, Nabi Muhammad tidak mukanya tidak bahagia. Kenapa? Nabi Muhammad memikirkan daripada umat-umatnya yang masih punya iman, yang masih doyan sholat, yang masih doyan ngaji, yang masih doyan berzikir kepada Allah. Apa yang diminta kembali? Ya Allah, berikan kemuliaan kepada umat-umatku. Yang mana umat-umatku yang masih menjalankan sholat, umat-umatku yang masih menjalankan puasa, yang masih menjalankan baca Qur'annya, yang masih doyan zikirnya, yang masih doyan di majelis-majelisnya, yang masih menghidupkan, meramaikan itu masjid-masjidnya. Apa kalau kata Allah, haramtul jannata sa'ir ummati hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga umat-umat Nabi yang lainnya itu pada masuk, kecuali umat Nabi Muhammad masuk duluan. Ya, kita udah dijamin sama Allah, tapi terkadang kitanya sendiri yang nolak surganya Allah. Kalau kita ingin masuk surga, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma attaqamar rasul, dan apa yang diberikan Rasul, apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu kepadamu, maka terimalah dia, terimalah Rasulullah, terimalah apa yang sudah dicontohkan, terimalah apa yang sudah diajarkannya, terimalah dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarangnya bagimu, apa yang sudah dilarang oleh Nabi Muhammad buat kita melalui daripada perintahnya Allah, fantahu, maka tinggalkanlah. Semuanya tinggalin tauhid. Apa yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad, ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, bersedekahnya, zikirnya, majelisnya, ngajinya, ikutin apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi saya katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa kalau kata Allah, ya Muhammad, katakan kepada mereka semua, hamba-hambaku di muka bumi ini, umat-umatku khususnya, umat-umat Nabi Muhammad, kalau benar cinta kepada Allah, kalau benar-benar cinta kepada Allah, ikutin toh Nabi Muhammad, ikutin Rasulullah, ikutin sunnahnya, ikutin jejaknya, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, kita ikutin. Niscaya kita akan mendapatkan itu kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita enggak ngikutin Nabi Muhammad, ya, kita enggak ngikutin jejak Nabi Muhammad, dosa-dosa kita enggak bakalan pernah diampuni. Walaupun ente rajin sedekah, walaupun ente rajin puasa, tapi enggak melalui daripada tuntunan Nabi Muhammad, enggak mungkin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, dikatakan bahwasanya qul, katakanlah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Rasulullah itu hanya utusan Allah yang mana diturunkan ke muka bumi ini buat kita semuanya. Mulkul samawati wal ardh, yaitu Allah lah yang punya kerajaan langit dan bumi. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini buat kalian, yang mana la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah
wattabi'u dan ikutilah dia la'allakum tahtadun supaya kamu mendapatkan petunjuk, supaya kamu mendapatkan penerang, supaya kamu bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikutin apa yang sudah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad dan sudah diperintahkan langsung dari Allah buat kita semuanya. Qur'annya jalanin, sunnah Nabi kita kerjain, insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Itu pesan kita. Ya, makanya kalau orang-orang yang beriman kita jaga ya kekhusyuan dalam ibadah kita, semuanya itu tergantung diri kita. Kalau kita ibadah jangan dibawa urusan dunia ya. Kita masuk ke dalam masjid jangan kita bawa urusan dunia di dalam masjid ya. Kita masuk ke dalam majelis jangan bawa urusan dunia ke dalam majelis. Jangan. Kalau kita masuk ke mushola, kita masuk ke dalam majelis taklim, majelis zikir, urusan dunia kita jangan campur aduk di dalam masjid, jangan campur aduk ke mushola, jangan campur aduk ke dalam majelis-majelisnya. Karena apa? Kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini ngomong bukannya saya ngomongnya sedikit agak keras, enggak. Emang begini, hudud begini. Terkadang zaman sekarang masjid campur aduk dengan politik, mushola campur aduk dengan politik, majelis campur aduk dengan politik. Semua campur aduk sama urusan dunia. Mereka ini semua itu adalah sarana ibadah kita untuk mendekat kita kepada Allah. Jangan campur aduk semua urusan dunia di dalam tempat-tempat tersebut karena haram hukumnya. Paham gak kira-kira? Jelas kira-kira? Jelas. Karena apa? Bukan dari orang lain dulu kita harus berubah. Kita rubah dari diri kita sendiri. Bahwasanya kalau kita tidak berubah diri kita sendiri, tidak akan ada perubahan kehidupan kita, kampung kita, negeri kita. Karena yang bisa merusak adalah kita sendiri pula. Paham kira-kira? Ya makanya ini terakhir pesan dari saya. Jangan kau sia-siakan nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, jangan kau sia-siakan nikmat yang Allah sudah berikan. Nikmatan maghbunan bihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal fara. Dua nikmat ini yang sering kita sia-siakan. Daripada banyak-banyak orang semuanya sering disia-siain. Yang pertama adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang kita. Makanya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita bersyukur kepada Allah. Agar senantiasa kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang kufur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua jangan pernah tinggalkan Al-Quran kita, jangan pernah kita tinggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Daripada apa? Daripada kehidupan kita. Insyaallah kalau kehidupan kita masih kita pegang kuat Quran kita, sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, insyaallah kita semua akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian, telah datang kepada kita, kepada semuanya bukti kebenaran dari Allah, yaitu berupa Nabi Muhammad dan mukjizatnya, yaitu Al-Quran yang sangat amat mulia. Ini Allah sendiri langsung yang bagi buat kita. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan telah kami turunkan kepadanya pula cahaya yang terang benderang. Kalau ada orang yang selalu berpegang teguh sama Quran dan Sunnah, insyaallah kehidupannya akan Allah bikin terang semuanya. Bahkan di alam kuburnya Allah bikin terang. Bahkan nanti masuk dalam yaumul kiamah Allah bikin penerang. Karena dia ini dekat kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua sangat diberikan kekuatan iman Islam agar kita tetap istiqamah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta wasilah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita semua, ya Allah ya Rabb, kami semua yang hadir di sini tidak daya dan upaya kami, hanya kepada Engkau ya Allah. Berikan kami kekuatan iman Islam kami agar kami tetap selalu beristiqamah ibadah. Ya Allah ya Rabb, kami membawa nama orang tua kami bawa nama guru-guru kami bawa nama saudara-saudara kami ya Allah, kami bawa nama keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan kami semua ya Allah, ampunkan orang tua, guru-guru kami, saudara-saudara kami, keluarga kami ya Allah, dan segala dosa khilaf kami ya Allah.
Ya Allah, ya Rabb, kami semua selalu banyak berbuat maksiat. Kami semua orang-orang pendosa, ya Allah, yang selalu mohon ampunan. Kami sadar, kami tahu dosa kami yang begitu besar. Kami sadar, kami tahu dosa-dosa kami begitu banyak. Dosa-dosa kami yang begitu banyak, ya Allah. Tapi memiliki kami keyakinan, ya Allah. Kami semua memiliki keyakinan bahwasanya rahmat-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, ya Allah. Ampuni segala khilaf dosa kami, guru kami, orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, turunkan keberkahan pada kampung kami, turunkan keberkahan pada keluarga kami, turunkan keberkahan, ya Allah, kepada keluarga-keluarga kami, berikan keberkahan kepada masjid-masjid kami, berikan keberkahan kepada kampung halaman kami. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan bala daripada kampung kami. Ya Allah, ya Rabb,